Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Baik lagi bersama aku Nur Aisyah. Di kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial merupakan suatu perbedaan dalam masyarakat di mana dalamnya terdapat tingkatan. Lantas, apa ya kira-kira bentuk dari stratifikasi sosial? Secara umum terdapat 3 bentuk stratifikasi sosial, yaitu yang pertama, ada sistem kasta, sistem kelas, dan sistem meritokrasi. Yuk kita bahas satu-satu mulai dari sistem kasta. Sistem kasta merupakan suatu kondisi di mana seseorang berada pada status sosial tertentu yang didasarkan karena garis keturunannya. Dan garis sosial tersebut tidak dapat berubah selama individu tersebut masih menganut sistem kasta. Contohnya, sistem kasta masyarakat Bali terbagi dalam 4 golongan. Yang pertama ada golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, sistem pada masyarakat Bali ini dapat dikatakan sebagai sistem stratifikasi tertutup. Artinya, tidak semua orang dapat berpindah kasta. Jika individu tersebut terlahir dalam golongan Waisya, maka individu itu akan tetap berada pada golongan Waisya. Tidak dapat pindah ke golongan Brahmana ataupun ke golongan Sudra. Nah, pada umumnya sistem kasta ini lebih menjunjung tinggi takdir yang diberikan oleh Tuhan ketimbang usahanya sendiri. Nah, yang kedua ada sistem kelas, yaitu terdiri atas sekumpulan orang yang mempunyai status yang sama dengan parameter strata dari kekayaan yang dimilikinya, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Nah, sistem kelas ini dapat dikatakan sebagai stratifikasi terbuka. Karena setiap orang punya status atau kedudukan yang lebih baik sesuai dengan keinginannya sendiri. Sebagai contoh, adanya perkawinan eksogami yang berbeda kelas. Seorang rakyat biasa yang menikah dengan seorang pangeran, otomatis kedudukannya pun berubah menjadi seorang putri. Itu artinya kelas sosial yang dia capai melalui perkawinan. Tahukah kalian bahwa status sosial tidak selalu berubah menjadi lebih baik? Dalam sistem kelas yang bersifat terbuka ini, status atau kedudukan seseorang bisa saja turun jika tidak dapat dipertahankan dengan baik. Misalnya, seorang individu yang selalu dapat ranking 1 di kelasnya, merasa paling pintar tapi tidak berusaha untuk mempertahankan peringkatnya. Maka sewaktu-waktu individu tersebut harus merelakan posisinya digantikan dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah sistem meritokrasi. Sistem meritokrasi, mereka percaya bahwa strata dapat diperoleh melalui usaha atau kerja keras yang dilakukan oleh seorang individu. Bentuk dari stratifikasi ini juga bersifat terbuka. Karena selama individu tersebut mau berusaha, maka individu tersebut dapat berpindah status sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Contohnya ketika kamu ingin menjadi seorang dokter, maka kamu akan berusaha keras untuk mencapai cita-cita tersebut. Misalnya dengan cara belajar yang giat. Nah, itu tadi merupakan 3 bentuk dari stratifikasi sosial. Setelah kalian mengenal bentuk-bentuk tersebut, apakah kalian penasaran nih dengan fungsi stratifikasi sosial? Apa ya kira-kira? Selain menjadi pembeda individu satu dengan yang lainnya, stratifikasi sosial ini juga terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, pemberian hak istimewa yang objektif. Yang kedua, sebagai penentu kelas sosial atau kedudukan seseorang. Nah, yang ketiga, mudah tidaknya menentukan bertukar status. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, yaitu distribusi hak istimewa yang objektif. Artinya yaitu hak istimewa seseorang yang harus dipenuhi oleh orang lain akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Karena dalam stratifikasi sosial terdapat sesuatu yang dihargai. Uang jajan yang diberikan oleh orang tuamu kepada kamu yang mungkin masih SMA dan adikmu yang masih SD.
Pasti akan berbeda, bukan? Nah, biasanya hak tersebut disesuaikan dengan tingkat kedudukan kalian. Dengan adanya stratifikasi sosial ini, maka akan memudahkan seseorang dalam menentukan hak istimewa secara objektif. Dasar-dasar pengakuan tersebut dapat dilihat dari kekayaan, jabatan, atau kedudukan seseorang. Yang kedua, sebagai penentu kelas sosial atau kedudukan seseorang. Jadi, setiap anggota masyarakat akan ditempatkan pada status atau lapisan tertentu berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Mulai dari lapisan yang paling atas hingga yang lapisan paling bawah. Nah, yang terakhir menentukan mudah tidaknya bertukar status. Secara tidak langsung, stratifikasi juga sebetulnya dapat mendorong individu lain untuk bisa memperoleh kedudukan yang diinginkannya dapat menjadi lebih baik lagi. Nah, itu tadi merupakan 3 fungsi dari stratifikasi sosial. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.